Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita sering mendengar di media sosial terkait terjeratnya para pejabat publik yang tersandung masalah korupsi. Secara definisi, korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun PNS, serta pihak yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi merupakan perilaku tercela. Tindakan memperkaya diri sendiri pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dan sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin dan pejabat tinggi. Pendidikan anti korupsi penting ditanamkan sejak usia dini kepada siswa, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki jiwa anti korupsi. Jiwa anti korupsi inilah yang akan menjadi benteng bagi peserta didik untuk tidak melakukan perbuatan korupsi jika mereka sudah dewasa nanti. Dengan pendidikan karakter, peserta didik mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Praktek korupsi di Indonesia telah lama terjadi di kehidupan politik dan bisnis Indonesia. Korupsi ini meningkat selama masa kepresidenan Bapak Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di tahun berikutnya memiliki efektivitas yang beragam. Hingga kini, Indonesia masih menderita akibat praktek suap atau penyuapan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Berdasarkan TI atau Transparansi Internasional yang merupakan sebuah lembaga nirlaba jaringan global yang memerangi korupsi, merilis indeks prestasi korupsi negara-negara di dunia secara rutin setiap tahun. Pada tahun 2018, Indonesia ada di peringkat 89 dari 180 negara yang dinilai tingkat korupsinya tinggi. Peringkat yang pertama, atau yang artinya bersih tanpa korupsi, ditempati oleh Denmark. Sedangkan peringkat ke-180 ditempati oleh Comasin, artinya paling tinggi tingkat korupsinya. Pemerintah Indonesia telah berusaha menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sering disebut Undang-Undang Tipikor. Selain Perpu tersebut, ada lembaga independen yang diakui oleh pemerintah, yakni KPK, yang dibentuk pada Desember 2003. Dalam pelaksanaannya, KPK memiliki 5 asas, yaitu asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK didirikan pada masa Presiden Megawati. Berdirinya KPK didasari atas keadaan institusi kejaksaan dan kepolisian yang kotor, sehingga dinilai tidak mampu menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam sejarahnya, kepemimpinan KPK pertama kali dipimpin oleh Taufikur Rahman Ruki, yang menjabat sebagai Ketua KPK dari 29 Desember 2003 sampai 16 Desember 2007.
Inti dari pendidikan anti korupsi adalah menanamkan karakter kepada generasi muda agar mau berlaku jujur dalam hidupnya, mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi melalui tindakan yang ringan seperti tidak mengambil kepunyaan orang lain, membiasakan meminta izin sebelum meminjam, tidak mencontek, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, menanamkan nilai moral, dan melakukan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar. Contoh, membela teman yang diejek oleh teman yang lain.